Narapidana yang jadi tokoh utama memulai aksinya dengan membuka panel kayu di dinding sel. Ia mengeluarkan cermin kecil yang sebelumnya ia sembunyikan, lalu memecahkannya dengan sendok dan mengambil potongan kaca yang panjang. Sisa pecahan kecil dibungkus dengan kertas, lalu dibuang ke dalam toilet. Tapi sebelum sempat menyiram, tiba-tiba ada pemeriksaan mendadak dari sipir. Agar tak ketahuan, narapidana itu buru-buru memasukkan potongan kaca ke dalam mulutnya. Ia hanya menyisihkan sedikit serpihan di toilet agar tampak seperti sampah biasa. Untungnya, dua sipir itu tidak curiga dan pergi begitu saja. Setelah mereka pergi, narapidana mengambil sikat gigi dan gulungan benang, lalu mengikatkannya pada cermin kecil tadi. Maka jadilah alat sederhana untuk mengintai. Untuk mengetes apakah alat itu berfungsi, mereka mengintip lewat lubang pintu menggunakan cermin. Dari pantulan yang dihasilkan, mereka bisa melihat pergerakan para sipir. Bahkan cermin itu bisa diputar ke kiri dan kanan untuk memantau sisi lain. Setelah uji coba singkat, mereka yakin alat itu akan sangat berguna dalam rencana pelarian. Para narapidana pun mulai membagi tugas. Satu orang bertugas sebagai pengintai, satu lagi mencopot kaki ranjang untuk digunakan membongkar lantai, dan yang lainnya membersihkan puing-puing serta mencabut papan kayu penutup lantai. Setelahnya, mereka membungkus kaki ranjang dengan kain agar bisa digunakan untuk memahat tanpa menimbulkan suara keras. Sebelum memulai aksi ini, mereka sudah bekerja sama dengan napi di sel sebelah untuk merusak toilet. Jadi saat mereka mulai memahat lantai, napi di sel sebelah berpura-pura memperbaiki toilet. Suara perbaikan itu akan menutupi suara pahat. Beberapa kali pahat dilakukan, akhirnya mereka berhasil menembus lantai tanpa menimbulkan kecurigaan. Untuk memastikan saluran di bawah terbuka, mereka menyalakan selembar kertas dan melemparkannya ke lubang. Api yang menyala semakin besar menandakan adanya aliran udara, yang berarti terowongan terbuka. Namun mereka belum tahu kemana terowongan itu menuju, maka mereka memutuskan untuk menunggu sampai malam sebelum turun ke bawah. Tapi sebelumnya mereka membuat dua boneka dari kardus untuk mengecoh penjaga. Begitu tali ditarik, boneka itu bisa meniru gerakan manusia dan bahkan melambaikan tangan ke arah penjaga. Saat inspeksi malam tiba, dua narapidana bersembunyi di titik buta kamera. Dari lubang pintu, penjaga melihat 4 sosok. Dua melambaikan tangan, satu tampak tertutup selimut dan bergerak-gerak, semuanya tampak normal. Penjaga pun menutup kembali lubang pintu dan pergi tanpa curiga. Uji coba ini berhasil. Boneka mereka bisa mengecoh penjaga. Begitu penjaga pergi, para narapidana langsung mengambil sendok di meja, membuka skrupnya, dan mengambil gergaji kecil yang disembunyikan di dalamnya. Dengan alat di tangan, mereka membuka lubang yang sudah digali pagi harinya. Dua orang turun ke bawah. Salah satu narapidana mengikat batu di ujung tali, dan ujung satunya diikat ke pergelangan kaki temannya agar bisa menariknya kembali dan lantai bisa ditutup rapat. Setelah menjelajah, mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah. Tapi untuk keluar lewat saluran pembuangan, mereka harus menggergaji teralis yang menghalangi jalan. Untungnya mereka sudah siap. Gergaji kecil pun dikeluarkan dan mereka mulai memotong. Tapi demi keamanan, mereka hanya menggergaji sebanyak 15 kali, lalu berhenti untuk mendengarkan keadaan sekitar. Lalu, apakah rencana pelarian ini akan berhasil?